Mostly. Mana King? King, open your sound. Mana King? Halo. Ayo cerita nih, ini apa bagi sharing apa yang kamu alami dari Reps ini sampai kamu bisa manifestasi pergi ke Eropa, ke Prancis, tok-tokannya dikoleksi ya. Tok-tokan yang gimana? Kan? Padahal visanya juga nggak gampang ya. Gimana? Iya. Orang-orang pada bilang Eropa visanya lebih gampang daripada Amerika. Tapi menurutku Amerika lebih gampang. Sungguhan. Dan Amerika nggak sepelit itu kalau kasih visa. Sekali dapat 5 tahun. Eropa, oh my goodness, pelitnya. Masa kan kasih harus rekening koran ya. Harus ada ini saya dikasih gambaran sama teman yang sudah pernah pergi. Dia bilang at least setidaknya satu hari itu satu orang 150 euro. Berarti kalau kita mau pergi misalnya 7 hari, berarti ya 150 kali 7. Berarti berapa dolar itu? 2.250 ya? Terus? Ya sekitar, pokoknya anggap aja lah, kalau 150 euro itu kalau 100 itu kan 3,5 juta. Berarti 5 juta. 5 juta kali 7 jadi 35 juta. 35. 5.250 euro. Iya. Kalau 750 kali 7 itu 5.250 euro. Enggak, 150 bukan 750. Oh, 150. 2.250 euro itu ya kalau 150 2 minggu ya gak sih? 750 Re. Pokoknya kita harus tulis itinerary juga kan. Itinerary-nya itu ya gak harus kita ikutin, tapi itu kayak wacana gitu loh supaya dia tahu kita mau gimana-gimananya. Nah, kita kan apply-nya ya masa mau pergi 7 hari aja. Berarti kan apply-nya kayak 2 minggu lah. Makanya tadi aku bingung. Soalnya aku ingat harus ada sekitar 2.000 something. Nah, posisi uang pribadiku nggak nyampe segitu. Terus tapi untungnya tetap dapat. Cuman bedanya sama King itu awalnya nggak dapat karena walaupun ada kayak invitation letter gitu, orang konsulatnya itu tetap mau bank pribadimu. Nah, sedangkan kan King student, aku juga student, tapi kalau di China itu nggak bisa kerja kan, jadi nggak ada tabungan kan King. Terus bedanya pas King apply yang kedua kali, King pakai, aku sudah keluar nih visanya, jadi bukti pakai punya aku. Terus mama ada bank rekening yang mama yang di Indonesia juga dikasih. Terus aku juga ada kirim ke King sih punya aku, sama punya King pribadi yang di Indonesia juga nambah. Dan bedanya aku cuma dapat single entry karena King plus banyak kan rekening korannya, jadi dia dapat multiple entry. Segitunya guyu bikin. Terus mama ingat kan pas temenku di sini, jadi aku punya temen orang Maroko. Dia tuh setiap tahun datang ke Korea. Jadi dulu kita satu sekolah bahasa. Dia cuma sekolah bahasa aja. Terus dia lanjut kuliahnya di Prancis. Belgium, terus dia pindah ke Prancis. Dia tapi suka sama Korea.
dan dia juga ngambil studies di negaranya itu bahasa apa Korea. language apa sih, sastra Korea Hmm. ya, sastra Korea. Dia itu kalau udah ngomong janji kayak tepatin gitu loh. Hmm. Dia dia itu ada pernah ya terbang datang itu kayak mendadak banget, dan itu tiket pesawatnya mahal banget dia bilang, tapi dia tetap datang gitu loh. Dan pas yang mama datang dia juga datang kan. Hmm. Aku ada ngomong ke dia, next time aku ya yang visit kamu, karena aku memang biar dari dulu pingin ke Paris, tapi nggak sampai kayak aku pikirin terus gitu loh. Beda sama kayak kalau Korea, aku memang kayak mau sekolah di sini. Papa gak bolehin waktu itu, aku juga kayak bodoh amat, pokoknya aku mau. Terus maaf. Terus karena aku udah bilang gitu ke dia, terus aku nggak tahu kenapa kan lihat Instagram nih. Instagram itu aku abad loh Instagram itu. Dia tuh kayaknya bisa baca pikirannya kita gitu loh. Dia kayaknya ada serap sih ya itu di dalam apa teknologinya. Ada raps. Iya, kita tuh pikirin apa, dia tuh bisa muncul rekomendasi itu loh. Kadang itu kayak ada hantunya aku pikir di Instagram itu. Terus suka muncul tuh Eiffel Tower. Terus aku ada lihat waktu itu masih summer ya kita ngomong itu, hampir fall lah. Terus aku ada lihat temenku pergi, kayak bagus ya dia foto, bagus. Terus aku juga mau foto di situ. Tiap hari liatnya itu. Aku nggak tahu, pokoknya yang itu aja yang muncul. Terus unfortunately mama papa nggak dapet visanya, jadi kita nggak bisa kayak pergi panjang kan. Tapi nekat banget bilang, boleh nggak tolong 1 hari lebih nyampe lebih cepat daripada acaranya, soalnya ya itu aku pokoknya nggak tahu, aku harus temuin temanku ini. Terus tapi sebenarnya bimbang karena aku juga punya teman satu lagi di Jerman, teman Sekolah SMA. teman SMA, teman SMP SMA. Cuman aku sama King voting mau mana, Berlin atau Paris, karena kita waktunya singkat banget kan, nggak cukup. Terus saya juga harus balik buat ujian. Terus King akhirnya Paris. Aku bilang iya sih, aku memang mau Paris. Dan aku sangat-sangat menghargai temanku ini yang selalu datang tiap tahun temuin aku. Tahun lalu itu nggak bisa ketemu karena aku pulang Indonesia kan. Iya. Terus wah, aku baru pertama kali lihat King pergi yang itu gak holiday sih, tapi itu kayak short escape. Tanya King ngomong apa? Apa King? Ngomong apa King? What did I say? You always say, wow. Dia sampai, padahal aku udah bilang, King, kamu harus fotoin aku ya. Tapi dia tuh terlalu Pesona. terpukau sama pemandangannya gitu loh. Gila, Paris itu bagus banget. Bagus ya. Bagus. Aku sama King sampai di situ kayak,
kok bisa ya kita di sini. Terus King bilang, untung kita pilih Paris, gak menyesal. Terus yang gilanya lagi itu kan dari Parisnya cuma anggap aja kayak 24 hours ya, karena aku nyampe di Frankfurtnya jam 12. Terus kereta berikut yang tercepat yang aku bisa ambil itu 1,5 jam kemudian. Jadi 1,5 jam dari Frankfurt ke Paris East bagian timur. Temenku soalnya daerah situ kan. Itu berapa jam ya? 4 jam ya. 4 jam, 5 jam. 5 jam. Pokoknya nyampe itu jam 6 sorean. Itu kan benarnya udah kayak gelap kan. Tapi ya udahlah, kayak jadi jam 6 sore. Terus besoknya itu baru acaranya PM ini, cuman sebenarnya tanggal 8 itu free time untuk kita. Tapi kan kita sudah diharuskan bertemu di titik poin di Speyer di Germany. Jadi berarti kan artinya dari Paris itu harus balik langsung ya sehari aja kan balik ke Speyernya. Jadi jam 6 kita taruh cover apa macam-macam. Pokoknya kita keliling malam-malam ya King ya. Sampai jam berapa ya? Jam 12. Kayaknya kita balik jam 1 pagi. Tidur. Enggak. Jam 1 pagi itu kita makan toh King. Ya, di resto itu. Jadi banyak resto itu bukanya sampai jam 2. Cuman ada yang tutup lebih cepat. Kita kan bingung, kita mau makan apa, nggak tahu. Soalnya kita jujur aja itu kayak set gitu loh. Ke Parisnya tuh numpang pipis. Kayak numpang pipis. Aduh, iya benar. Terus banyak pilihan kan kita kayak croissant kita mau makan, terus mau coba kasnya yang ini juga kan, macam-macam gitu, bingung. Terus akhirnya ada satu kayak burger place itu rame. Terus temanku juga bilang, oh itu oke, apa enak, rekomen. Ya udah, kita mau masuk, dia bilang sorry, udah sold. Jadi dia cuma buka untuk kafenya. Jadi kayak orang-orang yang sisa nongkrong itu kayak buat kafe doang. Terus akhirnya dia rekomendasi itu di ujung jalan belok ada kafe Buci namanya kafe. Terus kayak, hah? Kan mau makan, tapi ternyata nama restorannya itu. Terus kita lihat kan bawa cashnya nggak banyak juga kan, jadi kayak wow, pricey juga ya di sini. Terus memang restorannya bagus gitu sih, mewah gitu. Terus kayak ya udahlah, coba aja lah, kapan lagi gitu kan. Aku sama King masuk, kita pilih-pilih menu, gak ngerti lagi ini bahasanya apa. Terus habis itu sampai telepon temanku, soalnya temanku itu lagi kerja tugas, jadi dia nggak ikut kan. Terus yang mana ini, yang mana? Oh yaudah yang ini, worth lah kayaknya. Terus kita makan lasagna homemade tapi itu vegan. Gila, itu enak banget ya kan King? King sampai Enak. gila ini kayak ya apa ya, kayaknya aku ada video itu kayak
Oh, itu ada 10 fotonya itu, menit. ada fotonya. King kasih foto. Mana Gitu. 10 menit ngomong enak doang. Ini yang steaknya yang King punya, yang belakangnya itu yang punya aku, yang lasagna-nya. Terus kan akhirnya terus kita balik, aku stay di tempatnya temenku. Terus besok paginya kita kan waktunya limited ya, karena kita harus sudah di Spire-nya malam. Aku udah kayak izin, boleh nggak malam aja pas Christmas market datangnya. Terus cuman aku juga kayak mau spend time sama temanku lebih kan. Dan aku belum puas kelilingin Paris ini. Jadi terus akhirnya ya udah kita pagi-pagi keluar keliling bentar. Kita itu kesulitan public toilet. Di sana susah cari public toilet. Kita kayak keliling-keliling cuma demi public toilet. Ada kali ya 30 menit. Cuman akhirnya dapat. Terus ke LV titipannya mama. Terus nah yang paling gila adalah pas mau ke Spire-nya. Itu kita memang nggak book tiket sebelumnya karena nggak online gitu, nggak beli online soalnya kita nggak tahu kita mau berangkat ke Spire-nya jam berapa. Karena aku juga masih nggak puas kan. Terus akhirnya jam berapa ya King kita ke station itu? Kayaknya jam 7. Enggak. Jam 6.30-an itu udah di sana lah. Nggak ada Kayaknya tiketnya sold semua, penuh. Iya, tiketnya sold semua. Beli di sananya langsung di counternya juga nggak bisa. Terus tapi kan kita harus dari Spire karena ditungguin kan. Terus sampai telepon mama kan. Terus mama bilang naik pesawat aja. Oh iya, ide pesawat. Tapi terus aku kayak tiba-tiba jeng di otak gitu kayak. Jadi kalau di Korea ini, kalau misal aku pernah nih mau beli tiket full juga, terus ditawarin mau nggak yang standing. Hah? Jadi kita selama perjalanan itu ya berdiri gitu, nggak duduk. Boleh naik keretanya, tetap bayar, tapi beda harga karena kita standing. Terus aku kayak, oh iya, kita standing aja nggak sih? Ayo kita coba ke tempat dia parkirnya si trennya. Terus orang-orang pada ngantri tiketnya di scan kan. Terus kayak aku kayak King, ayo kamu ngomong ke itu petugas tiketnya, kita boleh nggak standing, kita bayar. Terus petugas tiketnya tuh baik, kayak kita kayak bilang King bilang soalnya kita harus sampai situ, kita harus sudah di Jerman. Aku cuma bisa berdoa. Terus akhirnya orangnya tuh bilang tenang, kalian gak usah standing, dan bisa dia issue tiket buat kita. Gila. Jadi itu kayak sedetik di Paris, sedetik di mana kayak wih. Terus ya itu, tapi ya buru-buru apa sampai kita takut banget ketinggalan keretanya kan. Kita last minute kan soalnya beli. King sampai kehilangan gloves-nya. Tapi ya cuma itu sih untungnya. Akhirnya sampai juga. Iya. Dan tasku itu kan robek.
jadi kayak kebuka gitu, terus barangnya kan banyak. Tapi wow, kita aman-aman aja, kita nggak mau nge-jinx King. Aku sih ada ngomong ke King, orang-orang bilang di sini banyak copet gini, kok kita aman aja ya, aku bilang gitu kan. Terus jangan gitu kamu, jangan ngomong gitu kamu, diam kayak gitu katanya King. Terus tapi iya bener sih, kayak malah orang-orang itu baik banget sama kita. Orang Paris baik banget tuh sama kita, kayak suka bonjour, kayak nyapa. Terus habis itu kita kan di metro ngangkat koper kan. Ada satu orang Paris gitu, Parisian cewek. Aku lihat tuh dia jalan, cantik memang. Aku lagi jaga kopernya, King lagi ngangkatin yang paling besar dulu. Naik kan. Dia jalan, dia mau exit juga kan, mendekat. Dia tiba-tiba kayak, "Do you need help?" Dia angkatin loh kopernya. Dia bantuin. Aku nggak nyangka orang cantik itu mau angkatin koper. Terus kayak ada couple lain, kita mau turunin koper juga, "Do you need help?" Terus langsung diangkatin. Terus kayak ada juga yang tua nanyain juga kayak, "Do you need help?" Mau dibantu gitu. Iya gitu sih. Kita kayak itu perjalanan kita crazy banget. Mama selalu bilang. One more sama yang itu. Kan karena saya harus ujian, saya beli flightnya itu lebih cepat daripada orang lain. Jadi kita ini posisinya hari terakhir adalah di Luxembourg. Itu negara lain tapi gak terlalu jauh, kayak cuma beda border gitu aja. Sama dia dicepit sama Perancis sama Germany. Itu kita itu nggak ada pikiran kalau terakhirnya adalah stay di Luxembourg, dan flight kita semua itu diatur harus dari Frankfurt, harus dari Germany. Terus bingung kan acaranya itu baru selesai malam dan jam 9 pagi itu saya sudah flight. Sedangkan orang-orang lain itu pada flight sore. Jadi mereka nanti pagi-paginya itu naik bus besar, sudah disewain bus gitu, bareng-bareng 3 jam perjalanan ke Germany, ke airportnya. Nah, tapi kan saya nggak bisa ikut mereka kan busnya jam 8. Berarti kan saya harus 3 jam sebelum sudah di bandara kan. Ya, jam 3 subuh.